Terima kasih pemirsa, Anda tetap setia dalam indahnya sholat ensiklopedi Islam Rahmat Semesta Alam. Dan saya semakin yakin sore ini apabila kita sholatnya tenang, segala sesuatu kita lakukan dengan tenang, termasuk bagaimana kita bersikap pada saat kita tidak sholat ya Pak Abu ya. Dan sudah ada di line telepon selanjutnya Pak Dwi dari Bintaro, Jakarta. Assalamualaikum Pak Dwi. Waalaikumsalam. Silahkan. Mau tanya, kan saat kita sedang ada masalah tuh kita nggak bisa tenang untuk sholat, untuk zikir, itu apa salahnya? Salahnya itu di mana? Apa karena banyak dosa atau karena apa, Ustaz? Apa karena banyak dosa atau apa, walaupun sudah berzikir tapi selalu tidak tenang, apa yang salah? Iya, selama ini kita berzikir kan mengucapkan diulang-ulang, Mbak. Kita mengucapkan subhanallah, 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 subhanallah. Semakin dibaca semakin tidak tenang. Bukan persoalan dosa. Soal bagaimana kita mengucapkan itu kepada Allah. Ya. Allah mengatakan begini, Fadkuruni azkurukum. Kalau engkau ingat aku pasti ingat engkau. Setelah engkau panggil aku, panggilannya berbeda Pak. Coba Anda bandingkan kalau engkau berzikir cuman subhanallah, 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 alhamdulillah, 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 Allah, 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 berbeda. Fi nafsika dan wadunal jahri minal qawli bil wuduwi wal asal. Sebut nama Allah di dalam hatimu dengan pelan-pelan dan tunduk kepada Allah. Rasa tunduk hati kita pada Allah. Pasrahkan dalam kondisi kita tidak tenang. Pasrahkan ya Allah. Terus ya Allah. Ya Allah. Itu tiba-tiba akan terasa turun sebuah tenang mengalir ke dalam dada kita. Huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Dia akan bertambah ketenangan itu. Bertambah tenang. Makanya ada perbedaan tadi Mas Anas. Ya. Ketika otak kita diulang-ulang, repetition power tadi. Ya. Banyak kan kita hanya mengucapkan, tidak ada respon terhadap otak kita. Ketika kita berzikir subhanallah, 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 tidak ada respon. Otak tidak merespon apa yang diucapkan. Sehingga tidak ada nerve yang menyentuh impuls listrik ke otak kita. Sehingga tidak ada ketenangan. Satu aspek di dalam otak. Yang paling penting, dalam kondisi apapun, Bapak bisa rasakan, atau masih ada suara masih ada tersambung ya, Pak Dwi? Iya, Pak Dwi masih ada? Iya, coba Pak Dwi. Oh, terputus sudah Pak. Oh, terputus. Ya. Oke, Pak Dwi bisa dipraktekkan di rumah sekarang ya. Jadi ketika panggil Allah, sekarang hati kita yang manggil atau jiwa, makanya disebutkan sebutlah nama Tuhanmu di dalam jiwamu, bukan di mulut. Makanya dipanggil Allah, ya Tuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang. Ketika mulut tidak terasa, ada perbedaan orang yang berzikir di dalam satu ruangan, ada satu mihrab, satu tempat, yang dia hanya berzikir subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ada perbedaan orang berzikir di saat ia mau tenggelam, Mbak Sanas. Orang yang bertenggelam dalam tengah laut, tiba-tiba dia akan ucapkan Allah. Dia akan berteriak. Dia akan sangat kukuh di saat ia sebutkan Allah. Pasti dalam jiwanya yang keluar. Kita terbiasa tidak pakai jiwa. Sayyidina Bilal, beliau ditindihin batu di atas dadanya. Lalu dia dua pilihan. Dia minta tolong kepada tuannya kah? Atau dia bertahan kalimat ahadun, ahadun, ahad, ahad, timpa batu besar. Dia harus ucapkan kata-kata dengan sangat sempurna karena menjelang kondisi yang sangat kritis. Contoh sahabat inilah yang dipakai sehingga engkau ucapkan betul dari dalam. Apakah kita butuh batu untuk serius? Apakah kita butuh tenggelam agar kita ucapkan Allah betul-betul? Mengapa kita harus tetap kondisi seperti engkau mau mati? Seperti engkau kritis dalam sesuatu masalah. Sehingga ucapkan betul dengan jiwamu. Coba pelan-pelan rasakan. Ya. Allah akan terasa. Itu sebabnya aneh ya Pak Abu, kalau kita mengaku mencintai Allah, tetapi menyebut nama Allah tak bergetar, tapi kita menyebut nama orang yang kita cintai, yaitu manusia dengan hati yang bergemuruh. Jadi kalau kita mengaku kita mencintai Allah dan wajah Allah ada terus di depannya, pasti akan lebih beda. Ada satu perbedaan. Otak kita mempunyai ketaksadaran secara kolektif.
Orang bisa mencintai sesuatu merasakan ada rasa cinta itu. Oh, itu. Kita ciptakan rasa cinta itu. Betul. Tetapi dalam Islam, Al-Quran Allah bukan hasil rekayasa otak kita. Maka dikatakan, walakinallah habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum. Allah lah yang turunkan cinta ke dalam hati kalian. Baiklah pemirsa, jangan kemana-mana karena sesudah ini ada kesimpulan dari Pak Abu Sangkan yang akan menjadi modal Anda untuk lebih mempunyai jiwa yang tenang dalam rahmat semesta alam. Terima kasih Anda kembali lagi dalam indahnya sholat. Pak Abu Sangkan, silahkan untuk kesimpulan hari ini. Ketenangan. Ketenangan. Baik, ketenangan dibagi dua yang paling menurut secara universal. Ketenangan pertama adalah semua sudah mafhum. Orang mendapatkan harta dia akan tenang, mendapatkan anak dia akan tenang, dia mendapatkan sesuatu, tapi kebalikanlah, otak itu tidak merespon sesuatu yang diulang-ulang yang sama. Ada sesuatu yang diulang-ulang tapi dia akan mendapatkan satu tenang terus-menerus. Allah mengatakan, huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Dia diulang-ulang tapi dia semakin nikmat. Biasanya kalau otak diulang-ulang semakin stuck, semakin jemu. Makanya dia menjadi stres. Berzikir yang berasal dari hatinya diulang-ulang. Bacaan salat diulang-ulang. Bacaan Quran diulang-ulang. Bacaan kalimat Allah juga diulang-ulang. Ada perbedaan pengulangan spiritual. Pengulangan spiritual akan menambah lagi. Dia akan menambah lagi. Kalau tidak percaya, dasar yang saya katakan tadi, kita sebut nama Allah dalam hati kita. Kalau kita angkat pelan-pelan, Rasulullah mewajibkan, mensunahkan tangannya mengangkat ketika sebut nama Allah, ketika berdoa, ya Allah. Jiwanya mengarah kepada Allah dengan rileks dan tenang. Ya Allah. Jiwanya yang bergerak, bukan mulutnya. Kalau mulutnya, Allah, Allah. Kalau jiwanya ada satu gerakan jiwa, mengarah, terarah kepada Allah, seperti kita pulang kembali, Allah. Dan akan rasakan tiba-tiba ada pencerahan dalam hati kita. Dan rasanya ruhnya naik, begitu? Seperti naik, Mbak Sanas. Nyaman dan hening, suasana tenang. Diulang lagi, semakin ada. Perkembangan hari ini, detik per detik, jam per jam, hari per hari, berbeda. Semacam perkembangan sekolah, Mbak Sanas. Kalau kita pernah sekolah waktu SD, waktu SMP, waktu SMA, kita tidak sadar perkembangan jiwa kita meningkat. Walaupun waktu SD itu matematik kita dapat 5 lagi, 6 lagi, 5 lagi, 5 lagi. Tapi kenapa kita naik terus? Naik terus sampai kita sekarang university, kita tahu, oh aku sudah di sini jiwa saya. Itu maksudnya. Jadi itulah bedanya dan itu yang membuat kita jadi nagih ya, Pak Abu, betul, ya untuk terus merasakan hal itu. Pak Abu, terima kasih topik hari ini. Dan pemirsa, besok kita akan membicarakan musik spiritual. Musik spiritual. Bagaimana Pak Abu akan membahas tentang musik spiritual itu? Wah, ini akan menjadi bahasan yang sangat menarik. Dan untuk Anda yang ingin menghubungi Pak Abu Sangkan, silahkan Anda mencatat di layar kaca kami karena sudah ada call center untuk bagaimana bisa melatih sholat Anda. Terima kasih sekali lagi dan mudah-mudahan ketenangan jiwa Anda akan terus mengalir. Jangan lupa ciptakanlah jiwa-jiwa yang tenang sehingga Anda bisa melihat wajah Allah bila waktunya tiba dan masuk ke surganya Allah. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.